bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran prakarya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi sayuran dari bab 4 bagian B. Kalian silahkan memperhatikan buku paket yang ada pada kalian, ya. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe dan juga membagikan channel ini supaya dalam memberikan pembelajaran melalui channel ini Bu Teni lebih semangat lagi. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kalian silahkan mengambil waktu sejenak untuk berdoa, meminta kepada Yang Kuasa supaya diberi pengertian yang baik dan juga pemahaman yang baik dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, silahkan untuk berdoa, ya. Oke lah, Bu Teni harap kalian juga semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Bagi yang kurang sehat atau merasa bahwa sedang mengalami sedikit masalah dengan kesehatannya, baik batuk, flu, kurang enak badan, silahkan mencari solusinya, baik itu pergi ke dokter atau minum obat atau meminta kepada orang tua untuk membuat makanan yang enak, yang bergizi supaya kalian menikmatinya dan terbebas dari masalah sakit yang kalian derita. Baiklah, pertama-tama kita akan belajar tentang klasifikasi sayuran. Klasifikasi adalah pembagian, ya. Jadi pembagian sayuran atau klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian dari tanaman. Nah, bagian dari tanaman ini tentu saja yang dapat dimakan dan juga pigmen yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk bagian yang awal ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tanaman yang dapat dimakan. Oke, baiklah. Dalam klasifikasi sayuran ini perkembangbiakan tanaman sayur ada dua cara, yaitu cara vegetatif dan generatif. Kalian silahkan mencari tahu apa itu vegetatif dan juga generatif. Kita akan memulai pembelajarannya. Yang bagian-bagian yang dapat dimakan yang pertama atau A adalah sayuran daun, ya. Jenis ini adalah sayuran yang dapat dimakan atau dikonsumsi pada bagian daun, ya. Terutama daun dengan kualitas yang bagus. Nah, daun dengan kualitas yang bagus itu memiliki beberapa ciri, ya. Yang pertama adalah bagian daunnya utuh, kemudian tidak berlubang dan tidak busuk. Tentu saja dari pohon yang baik, begitu. Kemudian yang keempat adalah batangnya segar. Kemudian yang kelima adalah warna daunnya tidak layu. Nah, sayuran daun juga ada dua jenis yang bisa langsung
makan tanpa dimasak dan ada yang harus dimasak dulu baru bisa dimakan. Contoh-contohnya adalah bayam, ya, kangkung, sawi, kubis, ya, kemangi, kemudian daun melinjo, kemudian daun singkong, pokcai, pok-pohan, dan selada air, ya, atau selada saja. Bagian B adalah sayuran batang. Sayuran batang yang dimakan atau yang dimanfaatkan untuk menjadi sayuran adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Nah, kalau ngomong tentang buku, bukan buku yang sedang kamu pegang atau buku tulis, ya. Buku di sini adalah tempat menempelnya daun, ya. Jadi buku pada batang itu manfaatnya adalah tempat untuk menempelnya daun. Sedangkan ruas merupakan jarak yang berada di antara dua buku. Jadi Bu Teni mau kasih contoh, ya. Perhatikan jari. Ya, ini jari Bu Teni, jari kamu juga ada, ya. Nah, kalau buku, ya, buku yang ini nih, ini buku, ya. Kalau ruas, ya, kalau ruas antara buku yang ini, ya, buku 1 dan buku 2 ini disebut ruas, ya. Bu Teni harap kalian mengerti. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ruas bisa disebut juga dengan sekat, ya, atau pembatas. Bagaimana kita dapat memilih sayuran batang yang baik? Ciri-cirinya adalah masih muda, ya. Jadi sayuran batang yang bisa dimanfaatkan atau bisa kita makan itu ciri-cirinya adalah muda, kemudian berwarna cerah, kemudian bersih, kemudian tidak busuk, ya. Nah, yang ke C, ya, yang ke C adalah sayuran akar. Nah, sayuran akar merupakan umbi-umbian karena umbi merupakan akar yang mengembung atau akar yang membesar. Nah, sayuran akar mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi, ya, berbagai nutrisi sehat lainnya, antara lain, ya, lemak, protein, kalori, kalium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, air, gula, magnesium, kalium. Ini adalah nutrisi-nutrisi sehat yang ada di dalam sayur-sayuran seperti itu. Antara lain di antara sayuran akar. Nah, ciri-ciri sayuran akar yang baik adalah yang pertama, yang sudah cukup umur. Kemudian ukuran sayurnya besar-besar, kemudian tidak tumbuh tunas, kemudian tidak ada bagian yang membusuk, ya. Contohnya adalah wortel, lobak, kemudian singkong, kemudian ubi jalar, kemudian kentang, bengkoang. Ini adalah contoh-contoh sayuran akar yang bisa kita makan. Bagian D, sayuran polong. Ya, sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada
bagian polongnya saja. Tetapi ada beberapa jenis polong yang ketika masih muda kulitnya pun ikut dimakan. Kualitas sayur polong yang dapat dikonsumsi adalah yang pertama, yang masih muda, kemudian biji sayurannya tidak menonjol, kemudian kulitnya masih lurus, kemudian warnanya masih segar, kemudian tidak ada bagian yang rusak. Nah, yang termasuk tanaman polong antara lain kapri, kacang kapri, ya, kemudian kacang panjang, buncis, kacang merah, kemudian kacang kedelai, turi, ya, yang dapat dimanfaatkan bijinya sebagai sayuran atau tambahan sayuran. Nah, bagian E adalah sayuran bunga. Sayuran bunga berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan adalah bagian bunganya. Sayuran bunga yang baik yang bisa dikonsumsi dan kualitasnya baik adalah: 1. Bunganya tersusun secara kompak. Yang kedua, ukurannya besar-besar, kemudian atau ukurannya sudah besar, ya. Kemudian warnanya segar, cerah, tidak ada bagian yang digigit hama atau serangga. Contohnya sayur bunga itu yang bisa dimakan adalah kembang kol, kemudian kecombrang, kemudian bunga turi. Ini bagian dari sayuran bunga. Kemudian F adalah sayuran buah. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan atau yang dimakan adalah bagian buahnya saja. Sayuran buah yang memiliki kualitas yang baik, ya, memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ya. Cukup umur, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Yang kedua, berukuran besar sesuai dengan porsi buah tersebut, ya. Tidak mungkin buah cabai disuruh lebih besar atau berbuah dibilang besar kemudian berbuahnya sebesar tomat, ya. Jadi sesuai porsinya. Kemudian buahnya berwarna cerah dan segar. Dan yang keempat adalah tidak ada bagian yang rusak atau membusuk. Contohnya tomat, ya. Kemudian cabai, paprika, kemudian timun, terong, labu siam, jagung, dan lain-lain. Mungkin kalian bisa mencari informasinya di Google atau di YouTube. Nah, yang bagian G adalah sayuran umbi batang. Mungkin ini agak sedikit mirip dengan sayuran akar, tetapi sayuran umbi batang ini adalah memiliki ciri-ciri fisiknya itu adalah di bagian umbi itu ada sisik, ya, dan ketiak sisik seperti itu. Nah, sayuran umbi batang ini adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah, ujung batangnya membengkak, ya. Batang ditanamkan ke dalam tanah, kemudian ujung batangnya ini membengkak, membentuk umbi karena penimbunan makanan. Pada permukaan umbi batang terdapat daun berubah menjadi sisik, dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Dalam memilih umbi batang yang baik adalah sudah cukup umur, ya. Sudah cukup umur, kemudian
berukuran besar, kemudian tidak tumbuh tunas, kemudian tidak ada bagian yang membusuk. Nah, contoh sayuran umbi batang adalah singkong, kemudian talas, ubi jalar, gadung, kemudian gambili. Bagian H, ya. Bagian H, sayuran umbi lapis, ya. Sayuran umbi lapis adalah tumbuhan di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi yang tebal. Ulang ya. Sayuran yang tumbuh di bawah lapisan tanah dan menghasilkan lapisan umbi yang tebal, kemudian rimbun, ya, kemudian harus cukup umur, dan kemudian menembak atau membengkak, kadang-kadang sampai tanahnya itu harus terpecah, ya, menandakan bahwa tanaman tersebut sudah cukup umur untuk dipanen. Nah, contohnya dari sayuran umbi lapis ini adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian ada daun bawang, kemudian ada adas. Dan yang terakhir dari pembelajaran kita kali ini adalah tentang sayuran jamur. Sayuran jamur secara ilmiah bukan tumbuhan, ya, tetapi bagian dari cendawan, ya. Bagian dari cendawan ini karena dapat dimakan, maka digolongkan sebagai sayuran. Ciri-ciri jamur yang baik, ya, ciri-ciri jamur yang baik itu ya masih muda, kemudian bersih, tidak ada bagian yang rusak, dan sudah pasti hati-hati dengan tumbuhan jamur, ada yang beracun. Jadi ketika kita harus tahu jenis-jenis tumbuhan jamur yang dapat dimakan. Nah, tugas kalian ini perhatikan baik-baik. Tugas kalian adalah membuat tabel, ya, membuat tabel. Jadi tabelnya kalian bikin. Jadi nanti di bagian atas itu ada 10 jenis umbi, ya, yang akan Bu Teni sebutkan di sini. Jadi kalian harus catat tuh baik-baik, ya. Nah, jadi di bagian atas ini kamu tulis 10 jenis umbi yang akan kita cari tahu atau kalian cari tahu. Yang pertama adalah ubi jalar. Yang kedua adalah kentang. Yang ketiga singkong. Yang keempat bengkoang. Yang kelima adalah uwi. Yang keenam adalah talas. Yang ketujuh adalah lobak. Yang kedelapan adalah bit. Yang kesembilan adalah wortel. Dan yang ke-10 adalah gembili, ya, itu di bagian atas. Kemudian kalian garis pisahkan. Nah, yang di bagian sebelah kiri Bu Teni atau sebelah bagian depannya, ya, kalian bikin yang harus dicari tahu. Yang pertama, ya, kadar karbohidratnya ada apa tidak, ya. Jadi yang terkandung di dalam 10 jenis tumbuhan yang sudah Bu Teni sebutkan itu coba dicari tahu. Yang pertama, yang nutrisi yang terkandung di dalamnya itu apa saja. Nutrisi yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat kalori, yang kelima kalsium, yang keenam fosfor,
yang ketujuh zat besi, yang kedelapan vitamin A, yang kesembilan vitamin B1, yang kesepuluh vitamin B2, yang ke-11 vitamin C, yang ke-12 air, yang ke-13 gula, yang ke-14 magnesium, dan yang ke-15 kalium. Ya, cukup kalian cari tahu di Google atau di YouTube, kemudian kalian checklist ya, apakah ubi jalar itu ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada kalorinya, ada kalsiumnya, ada fosfornya, ada zat besinya, ada vitamin A-nya, ada vitamin B-nya, ada vitamin C-nya, ada airnya, ada gulanya, ada magnesiumnya, atau ada kaliumnya. Ya, cukup di checklist. Kalau tidak ada, diberi tanda silang. Oke. Semoga kalian dapat mengerti pembelajaran kali ini. Bu Teni harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan, karena kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan, semakin meningkat penyebaran virus COVID-19 ini. Dan jangan lupa tetap waspada dan selalu berdoa untuk mengakhiri setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurumu, supaya kalian dapat diberi kepintaran dan juga pemahaman yang baik. Dan jangan lupa yang suka malas-malas nih ya, kalau tidak mau mengerjakan tugas, kalau tidak mau sekolah, lebih bagus tidak usah sekolah ya. Karena dengan belajar seperti ini, kalian akan mendapat banyak masukan ilmu pengetahuan ya. Jangan membuang kesempatan usia muda kalian dengan banyak bermain, tetapi berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk masa depan kalian. Demikianlah pertemuan kita kali ini, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan kalian. Dadah.